Ya, lomba 17-an menjadi satu hal yang unik dan dinanti masyarakat Indonesia tiap kali menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana awal mula lomba 17-an menjadi sebuah tradisi yang terus dilakukan hingga kini? Faktanya, lomba 17-an sudah ada sejak tahun 1950-an. Tepatnya saat usia Indonesia menginjak 5 tahun. Di masa setelah perang tersebut, masyarakat ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang meriah dan bisa melibatkan semua kalangan. Dari keinginan tersebut, maka sejumlah masyarakat berinisiatif untuk mengadakan lomba dengan alat yang sederhana. Beberapa lomba diantaranya adalah panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, dan tarik tambang. Namun, sejumlah lomba tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, pemilihan lomba-lomba tersebut bukan tanpa alasan. Lomba-lomba tersebut dipilih karena dinilai memiliki makna. Contohnya, panjat pinang dan tarik tambang yang memiliki makna gotong royong. Balap karung dan makan kerupuk yang memiliki makna semangat juang dikala dihadapkan dengan keterbatasan. Dari situlah, lomba 17-an tidak hanya diartikan sebagai sebuah perayaan, melainkan menjadi sebuah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan dan harus dihargai. Inilah perdebatan yang terjadi saat pihak kecamatan menegur seorang tukang cukur di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena belum memasang bendera merah putih di kiosnya. Petugas tersebut mengaku menjalankan perintah Bupati Bogor. Kemudian tukang cukur tersebut sebelumnya memilih tidak mengibarkan bendera karena berpandangan Indonesia belum benar-benar merdeka. Namun setelah ditanya cukup keras oleh petugas kecamatan, tidak ada penjelasan tentang pandangannya tersebut. Alasan abang kami nggak mau masang bendera apa? Alasannya saya tanya. Apa? Ya alasannya, abang ini kan udah merdeka. Abang disuruh pasang bendera sama ibu camat. Itu ibu camat loh. Alasannya apa dulu? Kata siapa udah merdeka? Ya, jawab. Iya, emang kata situ belum merdeka? Belum. Alasan nggak belum merdeka apa? Alasannya, ayo sok. Alasannya apa? Lagi kerja ganggu dah. Iya harus. Ini harus dipublikasikan. Kami dari kecamatan loh. Abang nggak menghargai ibu camat tadi. Ini ada dasar perintah dari Bupati. Abang tadi bilang belum merdeka. Apa yang abang bikinkan belum merdeka negara ini? Coba ngomong. Silakan. Bang, ngomong. Tim Polres sama itu. Ngomong. Alasannya apa tadi? Abang belum merdeka. Alasannya dulu. Iya, alasannya dulu tadi belum merdeka. Saya penasaran. Hei. Omongnya belum merdeka apa? Ini harus dilaporkan soalnya. Alasannya apa? Belum merdeka. Abang nggak menghargai ibu camat tuh tadi. Ya, pemirsa, setelah videonya viral, sang tukang cukur akhirnya memohon maaf. Ya, tanpa ada pembelaan diri, Nur Hidayat akhirnya mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya itu salah, Indonesia itu sudah merdeka. Kita ke informasi lain, pemirsa, tragedi drag race maut di Kota Bobagus, Sulawesi Utara yang menewaskan 8 orang dan melukai 9 lain yang memasuki tahap penyelidikan. Ya, Korlantas Polri mengerahkan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA untuk merekonstruksi detik-detik kecelakaan secara digital. Pasca insiden berdarah di lintasan drag race, tim Subdit Gakum Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Sulawesi Utara melakukan olah tempat kejadian perkara dengan peralatan berteknologi tinggi. Laser scanner ditempatkan di titik krusial, mulai dari garis start, garis finish, serta lokasi saat mobil pembalap menerobos pembatas dan menghantam kerumunan penonton. Di saat yang sama, drone diterbangkan untuk memetakan seluruh area lintasan dari udara. Melalui teknologi Traffic Accident Analysis, petugas dapat merekonstruksi posisi kendaraan, titik tubrukan, sebaran korban hingga memperkirakan kecepatan mobil saat kecelakaan terjadi dalam tampilan 3 dimensi. Ya, ini adalah metode ya secara ilmiah untuk mengungkap ya kejadian sebelum
masa kejadian dan pasca secara visual 3 dimensi nanti yang hasil yang didapat. Hasil rekonstruksi digital ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai rangkaian peristiwa, sekaligus menjadi alat bukti ilmiah untuk memastikan penyebab kecelakaan dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang merenggut 8 nyawa tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 penyekap lansia sebuah apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Dua penculik ini tak berdaya saat ditangkap unit reskrim Polsek Serpong, Tangerang setelah menyekap seorang lansia di sebuah apartemen. Saat dilakukan interogasi, keduanya melakukan penyekapan dan perampasan barang korban lantaran urusan bisnis demi keuntungan semata. Bahkan, guna melancarkan aksinya, kedua pelaku berdalih menjadi anggota KPK dan tahanan KPK. Menurut Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, kedua pelaku merupakan kurir ekspedisi. Menurut polisi, kedua pelaku berhasil memeras korban hingga ratusan juta rupiah. Kesempatan ini saya sampaikan dalam menjalankan aksi, terduga pelaku A berperan dengan mengaku sebagai mantan tahanan KPK dan menyampaikan kepada korban bahwa dirinya memiliki aset pribadi yang telah disita oleh KPK senilai kurang lebih 3 miliar. Pelaku kemudian menyampaikan kepada korban bahwa aset tersebut bisa dicairkan namun membutuhkan biaya pengurusan sebesar 100 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Ya, pencopotan Kapolsek karena diduga pelaku narkoba kabur dari tangkapan polisi. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Pencopotan diduga 1 dari 7 terduga pelaku narkoba jenis sabu ditangkap polisi melarikan diri. Sementara penanganan kasus tersebut dinilai tidak profesional. Peristiwa itu memicu gejolak di tengah masyarakat dan videonya viral di media sosial. Menindaklanjuti protes tersebut, Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana bersama jajaran pejabat utama mendatangi Pulau Kalu-Kalu Kuang pada 18 Agustus 2026. Dalam pertemuan, Kapolres menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Kalmas itu karena ketidakprofesionalnya dalam kasus tersebut, yang mana